Ternyata setelah UN nggak mau diakpol, akhirnya papa kasih sanksi. Dikasih 500.000, disuruh ngerantau ke Jakarta untuk hidup. Tapi akhirnya keadaanlah yang membuat kamu menjadi artis. Cuman kayaknya kalau bicara masalah artis, aku bukan artis. Roy, kita bicara Roy. Roy ini kan di samping dia depresi karena keluarganya yang kaya raya, tapi tidak punya waktu untuk dia, dia depresi hingga akhirnya larinya ke perempuan. Gitu loh. Waktu itu ke Andin ya, Amanda Manopo. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Kali ini kita syuting di Jakarta Sky Bistro yang berada di Kemang, Jakarta Selatan. Untuk teman-teman yang belum pernah datang, jangan lupa datang ya ke Jakarta Sky Bistro di Kemang, Jakarta Selatan. Dan kali ini Hierarchy Insight kedatangan tamu yang super banget spesialnya. Siapakah dia? Vicky Alman, gitu kan? Mana Jua? Soalnya tadi Vicky tuh udah langsung merole modelkan gitu ya, Vicky, langsung nyontohin caranya. Coba Vicky, kamu aja yang buka deh, Vicky. Tadi kamu udah yang jadi nge-host. Iya, jadi tadi saya tuh dari sore udah nungguin ya kan. Saya lihat-lihat, saya intip-intip, ini kok mana Najwa di sini, ternyata bukan. Bisa Tapi aja nggak kalau peres terasa emang. sambil nungguin sejam, nikmat karena tempatnya Jakarta Sky asik, di atas Asik. banget, bisa lihat pemandangan, dan ditambah lagi hari hujan, jadi pemandangannya itu kayak bukan di Jakarta nggak sih? Enak ya? Iya. Udaranya juga enak, suasananya romantis gitu ya. Terus juga suka ada live musik gitu ya. Iya, nanti kita ada live music. Malam ini kita ada live music. Jadi abis ini kita live musican lah ya. Mungkin bisa undang saya untuk nyanyi. Asik, bener ya Vika? Awas nih, abis ini gua langsung gua tembak buat nyanyi nih. Iya. Aduh, Vik. Aku mengikuti perjalanan karir kamu. Melihat perjalanan karir kamu. Awalnya gimana sih, Vik? Coba. Awalnya perjalanan karir atau sesuatu Karir artis dulu ya. Kita ngomongin dari Artis fisika dulu. artisan. Jadi- Dari kapan sih jadi artis? jadi artis. Sebenarnya tidak pernah memimpikan atau bertujuan ingin jadi artis. Cuman dulu ketika baru lulus sekolah itu SMA ada konflik sama orang tua, di mana orang tua ingin saya itu diakpol. Cuman waktu itu lagi ramai yang namanya kekerasan di dunia instansi pemerintahan. Waktu itu lagi ramai kekerasan di instansi IPDN. Oke. Akhirnya sesuatu yang udah disepakati sama orang tua, terutama papa, tidak terrealisasi. Akhirnya papa suruh saya untuk mandiri dan merantau ke Jakarta. Emang Hidup asli sendiri. mana? Asli Padang, Oke. Sumatera Barat. Cuman SMP SMA ada di Banten. Jadi pulang kampung, setelah lulus disuruh masuk Akpol dari sebelum UN. Ternyata setelah UN nggak mau diakpol, akhirnya papa kasih sanksi. Dikasih 500.000, disuruh ngerantau ke Jakarta untuk hidup. Dengan 500.000 doang? 500.000. Tahun berapa tuh? Tahun 2010. Baru lulus SMA? Baru lulus SMA. Cuman alhamdulillah punya nenek yang baik hati dan royal, jadi Di Jakarta ada nenek? nenek di kampung cuman suka kirim kadang-kadang. Oh, oke. Ada bocoran Iya. nih. Terus? Nah, terus kenapa di keartisan gitu? Dulu kan nggak ngerti cara cari duit gitu. Sementara hidup sendiri di Jakarta. Jadi aku punya sepupu Marini Zumarnis. Aku lihat dia syuting gitu kan. Akhirnya aku ikutin jejaknya. Cuman kalau beliau itu udah maksudnya di level dimana dia sudah punya nama besar, saya harus mencari bagaimana cara mencarinya, casting. Akhirnya ikut teman, casting. Itu awal-awal casting berarti sekitar tahun 2010 tuh, waktu itu? 2010, sehari bisa 20 kali casting, 10 kali casting dulu itu. Nah, terus? Hujan basah, segala macem, macet-macetan. Dijalanin pakai angkot, pakai ojek. Akhirnya pakai kebeli motor. Ya, jadi merintis 2 tahun saya casting terus. Project pertama apa, Fik? Produk iklan ini, kumur-kumur. Oke. Dan itu berat loh, belum puasa, dapat main talent, peran utama. Dan itu tidak casting, jadi awalnya itu nemenin temen untuk casting, sementara aku nungguin di bawah, produsernya lihat, ditawarin job.
Nah, cuman taruhan ini disuruh batalin puasa karena harus kumur-kumur pakai obat kumur itu kan. Mm-mm. Aku bilang aku nggak bisa kalau buat batalin puasa gitu. Akhirnya ya sudah pura-pura kumur-kumur aja gitu. Karena nggak sepadan lah puasa sama produk gitu kan. Itu ini pertama, proyek Pertama pertama. kali ya. Terus kalau di film, proyek pertama apa? Nah, Film atau sinetron atau apapun? Sinetron langsung. 2 tahun aku berkiprah di dunia iklan. Habis itu dapat tawaran karena waktu itu iklan aku tayang di hitam putih. Oh, oke. Jadi ada tawaran dari salah satu PH besar, dia minta aku untuk main sinetron di MNC waktu itu. Hmm. Jadi cuman kolosal. Masuk, tawarannya masuk. Ah, ini dilema. Waktu itu aku udah mulai kuliah. Terus dapat tawaran itu, akhirnya aku terbengkalai kuliahnya. Karena sibuk sinetron. Sinetron ya, kan bener-bener setiap ini hari, ya, tiap hari setiap banget hari. ya, stripping mata. Sementara aku kan kuliah juga setiap hari, waktu itu ambil Iya. reguler. Akhirnya disuguhkan 2 pilihan. Pilih kuliah apa cari duit. Karena waktu itu duit juga masih pas-pasan, akhirnya udah cari duit dulu gitu. Nah, itu dapat kita syuting 4 tahun, dapat 700 episode lebih. Wow, oke. Lalu dari sinetron karena aku udah ngerasain ternyata kalau untuk nyari uang di sinetron. Akhirnya sinetron lagi di SCTV, terus udah bungkus sinetron lagi, terus bungkus sinetron lagi, lalu mulailah beralih ke drama. Mm-mm. Drama aku Layar ambil lebar. ya Masih di sinetron juga? sinetron. Oke. 2000 aku ke drama itu 2016 untuk sinetron drama. Lalu sampai 2017 drama, dapat peran bagus banget di RCTI 2020. Mm-mm. 2020 memerankan seorang gagap, tapi dia galak, tapi juga kasihan karena sering dikerjain sama anak buahnya. Lalu sampai akhirnya pecah telurnya di Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Ikatan Cinta tuh langsung ya booming ya? Iya, 3 tahun. Ikatan Cinta itu 1.200 episode kalau nggak salah. Wow. Iya. Nah, cuman itu Ikatan Cinta ini sama tuh pas lagi kuliah. Cuman aku bisa bernegosiasi sama PH, sama MNC, kalau saya ingin menyelesaikan kuliah gitu. Karena saya sudah kuliah dulu, baru ada tawaran ini. Akhirnya dia bisa fleksibel, aku bisa menyelesaikan kuliah juga sinetronnya. Cuman sekarang, Luar biasa. ya sekarang lagi nggak syuting karena lagi mau tesis S2. Iya, tahu aku. Nanti kita bahas ke sana ya. Jadi total di sinetron itu berapa tahun, Fik? Dari 2000? 2012. Dari 2012 sampai? 2023. Oh, lama ya. Hmm. Luar biasa. Kalau di total episode mungkin sudah 4.000-an kayaknya. Waktu Vicky mengawali karir ya, waktu akhirnya, udah deh gue mau casting deh ini itu. Pernah nggak sih terbayang sama Vicky gue bakalan besar seperti sekarang? Enggak. Cuman Lebih kepada kebutuhan nyari duit waktu itu? iya, karena itu biasa di mall, tiba-tiba disuruh mandiri, lalu bingung cara cari duit, lihat saudara, oh dia syuting gitu kan, ya aku cari cara untuk syuting. Sampai Marini pun kan nggak tahu kalau aku casting-casting atau syuting-syuting, Marini nggak tahu. Ya taunya setelah aku dapat sinetron dia kaget, lu syuting deh gitu. Hah. Ya itu makanya nggak pernah kepikiran untuk jadi artis gitu, karena keadaan. Tapi akhirnya keadaan lah yang membuat kamu menjadi artis. Cuman kayaknya kalau bicara masalah artis, aku bukan artis. Aku lebih ke aktor kayaknya. Iya, Aktor. bukan pemain seni lah ya, lebih ke fokusnya lebih di Aktor- aktor. Maksudnya aktor kalau itu- pemain seni kan mungkin lebih banyak bidang di seni. Coba kita sharing ya, apa sih bedanya aktor, artis sama selebriti? Nah, kamu yang cerita deh. Nggak, aku masih agak bingung gitu loh, karena aku nggak suka yang namanya kayak settingan, presentasi, atau nggak hal-hal pribadi untuk dipublish gitu. Kamu memang hanya bermain seni peran untuk sebuah project, that's it gitu ya, fokusnya di situ ya, gitu kan. ketika bayarannya cocok, aku jadi aktor. Susah nih kalau udah ada kata-kata itu tadinya aku menawarin di PH aku, Fik, Ya, kita gimana bikin dong? PH kan. Cuman ya itu, PH itu yang aku lihat itu konsisten sih. Mm-mm. Banyak PH yang awalnya rugi, dia bertahan, akhirnya menghasilkan.
Karena nggak segala sesuatu itu nggak langsung kan. Iya. Kayak Perlu orang kan waktu. bayi dulu, nangis Yes, dulu. exactly, betul. Terus Vic, dari perjalanan hidup kamu apa yang menurut kamu membuat nama Vicky Alman sekarang menjadi demikian besar? Ikatan Konsisten cinta ya? kan? Ya, konsisten dan ikatan cinta. Kenapa ikatan cinta? Karena waktu itu kita 3 tahun berturut-turut rating 1 dan share-nya itu di atas rata-rata. Bahkan tayangan bola Piala Dunia juga Kalah ya? kalah. Iya. Maka pemain ikatan cinta hampir semua kita dapat muri waktu itu, Hmm, dapat emas juga. Itu sih yang pecah telurnya di situ, hmm. gitu. Jadi kalau prestasinya itu karena aku konsisten sama karir dan tidak putus untuk minta doa sama ibu, ya itu Tuhan kasih Jalannya jadi lancar hadiahnya. dan mudah ya. Sampai akhirnya di titik klimaks itu sempet kayak saya kayak nggak mau syuting deh. Saking udah bosen ya. Nggak bosen, Jenuh, nggak. lebih Gini, ke apa? ingin punya aktivitas yang berbeda. Itu karena gini, perubahan itu tuh sebenarnya dari 2017. Cuman karena masih butuh duit, akhirnya cari duit terus di dunia seni peran. 2017 itu ada seperti suatu semangat untuk belajar politik. 2017 tuh ya. 17, Vicky ini maka aktif juga nih di partai politik ya, Vic? maka di 2018 aku memutuskan untuk kuliah hukum. Di situ kan udah belajar ilmu politik, ilmu negara dan lain sebagainya. Seorang aktor belajar ilmu hukum, luar biasa ya. Jadi waktu aku S1 itu S1-nya apa? Hukum? hukum pidana. Itu Oke. dapat tawaran sinetron juga, judulnya Ogah Rugi, RCTI juga. Itu juga deal-dealan, dikasih waktu untuk kuliah juga. Selesainya di Ikatan Cinta, Mhm. wisudanya. Di dalam Ikatan Cinta itu, Ikatan Cinta berjalan, aku lanjut S2. Lalu langsung Senangnya belajar, luar sekolah biasa. Pradi. Pradi itu sekolah advokat. Hmm. Jadi aku sekolah dua, sekolah S2 di Ikatan Cinta sama sekolah pengacara. Nah, sekarang tinggal tesis sama tinggal sumpah advokat di bulan Desember paling lama. Luar biasa. Bisa ya berjalan berbarengan sinetron, kuliah, Karena dijalanin. tidur tapi kan? Tidur kalau capek. Kan orang itu tidak menyelesaikan sesuatu karena tidak menjalankan. Cuman Nggak dipikirin. diselesaikan, nggak dijalankan dan tidak Ya, diselesaikan. apa sih yang bedanya si A dan si B? Hmm. Kenapa si B bisa sukses misalkan, bisa menghasilkan? Karena dia bergerak, dia melakukan. Orang yang punya konsep sama orang yang melakukan pasti lebih dulu orang yang melakukan. Konsep itu cuma ide kan? Ya, memang konsep itu mahal, tapi orang yang melakukan ini kalau dengar konsepnya dipakai tuh Diambil, konsepnya. iya bener, betul. Makanya aku ketika sesuatu kebaikan, oh saya harus kuliah, kuliah. Saya harus sekolah pradi, sekolah advokat, saya sekolah. Sekarang Vicky kan maksudnya di dunia acting, di dunia politik, Mm-mm. di dunia hukum. Apa cita-cita paling besarnya Vicky? Bisa jadi manfaat untuk orang banyak. Itu yang nomor satu. Mm. Sebagai apa? Sebagai mungkin suatu saat sebagai pejabat gitu, karena basic ya, aku suka bantu kayak keluarga atau kayak temen gitu suka bantu. Cuman itu ruang lingkupnya kecil Mm-mm. dan kita mengukur kemampuan kita gitu kan. Aku pengen ngebantu orang yang lebih banyak lagi. Gimana caranya? Ya di parpol atau di lawyer. Jadi lawyer sama parpol ini sebenarnya 11-12 karena Hmm. bicara hukum dan aturan. Kalau di kita pribadi mungkin bisa bantu 1, 2, 3 orang gitu kan. Cuman kalau dengan kebijakan, dengan anggaran negara, kita bisa bantu untuk orang Lebih banyak. banyak Ya, lagi. jadi tujuannya lebih ke situ. Makanya aku nggak mau jadi seseorang yang menjabat suatu saat, menjabat tanpa ilmu, akan bahaya. Makanya aku belajar ilmu hukum, belajar ilmu negara supaya tidak salah mengaplikasikan sesuatu untuk orang banyak. Makanya belajarnya tuh memang di ranah itu ya. Jadi Ya, memang sudah punya cita-citanya, jadi mengarah menuju ke sana ah, dengan membekali diri dengan ilmu-ilmu tersebut. ya, karena ketika kita udah nggak ada kan juga yang ditinggalkan nama. Yes. Dan Dan ilmu sebenarnya yang sekarang bermanfaat. juga sebenarnya aku ingin menciptakan suatu sistem yang baru untuk pemerintah dan negara. Apa tuh Cuman kalau boleh di-share? Boleh nggak? aku Cie. nggak mau karena akan berbahaya gini. Ketika aku bicara satu sistem ini, Hmm. mungkin seperti
ada feeling sih, pasti akan dicari FBI. Pasti dicari FBI, pasti. Jadi jangan dibahas di sini deh, Fik. Oh, iya. Di sini kita cari yang aman-aman aja di Makanya, sini, Fik. makanya nanti aku akan aplikasikan kepada siapapun presiden terpilih nanti ketika aku udah berkekuatan hukum sebagai legal atau sebagai pejabat publik, aku akan berlakukan sistem ini. Mungkin sebagai pendiri untuk negara dan ketahanan negara. Gitu. Kalau aku bicarakan sekarang, mungkin nih nanti pulang udah diculik. Pasti sih. Yang diculik aku atau kamu? Kameranya. Kalau kamu yang diculik nggak apa-apa. Jangan aku yang diculik, Fik. Jadi itu karena ingin bermanfaat bagi orang banyak, ingin punya nama baik setelah tiada. Jadi makanya kan kayak kalau orang ngeh nanti nih skripsi, tesis ini mengarahnya ke situ sebenarnya. Karena tesis aku pun sebenarnya isi udah disertasi sedikit. Sudah memang, iya. Jadi kamu sebetulnya untuk mencapai hal tersebut, kamu sudah melakukan hal itu dari sedikit demi sedikit Iya. untuk menguatkan juga ya. Jadi planning aku sampai di level 9 misalkan, aku sudah melakukan gini. Aku punya keinginan di sini, aku sudah melakukan dari sini. Step-stepnya udah kamu jalanin lah ya. Sistematif dan masif. Susah nih kalau ngomong sama Vicky nih detail. Detail. Dia bener-bener terarah, luar biasa banget memang. Terus Vic masih pengen balik ke dunia perartisan, perperanan lah, Ya, aku tidak gini. acting. Aku lahir di situ, besar di situ, tidak meninggalkan itu. Cuman sekarang itu fokusnya yang lain dulu. Fokus untuk karir dan ya karir politik dan pendidikan. Jadi menyelesaikan itu dulu. Mungkin setelah itu berumah tangga. Walaupun masih di awang-awang ya. Gak Mungkin apa-apa, niat dulu aja yang penting kan. mungkin polanya berubah yang tadinya jadi pemain, dari aktor jadi produser mungkin nanti. Karena kalau kita bicara jadi aktor, siap-siap kehilangan waktu, kehilangan ya banyak hal. Karena nggak ada waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Ya. Jadi nggak mau lagi kehilangan itu sih. Tapi saat ini lagi nggak ngerjain proyek apa-apa. Tawaran banyak sekali, tapi belum ngambil. Karena masih fokus di... Karena tawarannya sinetron Oh, kalau sinetron ini ya, tiap hari. tiap hari jadi akhirnya kamu nggak bisa. Tapi kan kuliah udah selesai sekarang. Tesis. Oh, lagi tesis ya, repot juga ya. Jadi bulan Memakan ini, waktu banyak. bulan ini kan Juli. Aku menyelesaikan tesis, lalu pengajuan judul, pengajuan untuk sidang tesis di Agustus. Mungkin setelah Agustus baru bisa bernafas lega. Cuman langsung mepet juga itu disumpah pradi advokat Desember kan? Desember. Betul. Jadi sekarang fokusnya di kuliah sama di parpol. Iya. Luar biasa. Terus Vic ini kan tenar banget ya, terkenal banget di mana-mana. Apanya? Kamunya Oh, gitu. gitu. Tuh pasti fans kan bertebaran di mana-mana tuh, Vic. Iya. Ada nggak sih pengalaman random yang aneh-aneh, yang gimana gitu sama fans? Ada yang ngaku-ngaku hamil. Hah? Ada yang ngaku-ngaku hamil, sementara aku Maksudnya kamu yang ngambilin gitu? iya. Kamu bandel? Nggak kenal orangnya. Jadi gini, di lokasi Ikatan Cinta itu kan karena dulu itu kan lagi COVID. Akhirnya kan kita kan syuting di hotel. Dari pintu masuk itu udah dijaga sama satpam. Jadi cuman kayak yang boleh masuk tuh kru sama pemain. Jadi ada perempuan yang maksa-maksa untuk masuk. Dia bilang saya hamil, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia masuk. Siapa? Kakak aku ngefans. Jadi satpamnya bingung kan. Tadi bilang hamil sekarang ngefans gitu. Jadi banyak alasan orang untuk ketemu. Cuman ya aku juga besar karena mereka. Aku tidak pernah membatasi diri. Pernah juga ditarik sama ibu-ibu. Pernah juga dimarahin. Karena kesel sama adegan, karakter. iya. Nah. Cuman ya itu dinamikanya. Ya aku ngerasa ya mungkin saya berhasil untuk mempengaruhi orang. Padahal itu aku jadi orang lain kan. Tapi orang jadi terhipnotis gitu. Nah, Vic itu di Ikatan Cinta kan 1.200 episode. 1.200. Kamu memerankan karakter tersebut. Aku memerankan 2 karakter di situ. 2 karakter. Itu tiap hari syuting. Apakah karakter itu akhirnya mempengaruhi kamu nggak sih, Vic? Lucunya di Ikatan Cinta tuh kita dibebaskan untuk mengembangkan karakter tersebut. Cuman pakem-pakemnya ada. Beban ada. Karena harus jadi orang lain kan. Yaitu suka ke bawah kadang. Contoh Roy, kita bicara Roy. Roy ini kan di samping dia depresi karena keluarganya yang kaya raya, tapi tidak punya waktu untuk dia depresi hingga akhirnya larinya ke perempuan, gitu loh,
waktu itu ke Andin ya, Amanda Manopo. Tapi ke ibunya sangat santun gitu. Dan ayahnya udah nggak ada. Jadi kan dilemanya itu aku harus jadi orang yang broken home. Mm-mm. Sementara aku baik-baik aja gitu kan. Jadi makanya banyak riset kayak broken home itu gimana, playboy itu gimana, bakti ke ibu yang notabene ditinggal mati sama suami gimana gitu. Jadi banyak gestur yang kita harus riset sendiri gitu loh. Dan aku juga bebannya itu bebannya itu ketika pulang kadang masih kebawa karena pulang dalam keadaan capek. Kalau syuting sehat, kadang sore udah selesai, berdiam diri dulu 1 jam, Untuk ngerilis ya. melepaskan roynya, walaupun kadang terbawa. Ya karena kan kalau misalnya kamu lakukan tiap hari Ya, untuk jangka waktu yang lama, mau nggak mau kan karakternya seperti menetap jadi berubah menjadi, sih. iya kan? Ya, betul. Heeh. Makanya eh, orang yang terlalu mendalami karakter diaplikasikan kehidupan nyata ya, Bahaya juga. kayak Joker kan, Yes, bunuh exactly. diri, banyak sih Benar. yang kayak gitu. Karena dia terlalu mendalami perannya ya. Jadi Aku tetap harus bisa apa ya ibaratnya, menetralisir. iya, Makanya setelah syuting itu kalau bisa diem dulu, lepasin karakternya, and kita. back to yourself. Kalau aku biasanya ngelepasin diri itu diem, habis itu baca buku. Balik lagi ke Vicky Alman. Aduh, Yang Vicky, ribet Vicky. itu dulu sebelum Ikatan Cinta kan jadi Rambo. Syuting setahun lebih aku. Jadi Rambo ini gagap, tapi galak. Itu aku riset cari-cari orang-orang gagap tau. Bener-bener kamu Iya. pelajari Iya. banget ya. Gagap itu jenisnya apa sih gitu loh. Ternyata ada macam-macam, ada yang masalah di Lidah. lidah, tenggorokan, ada juga karena waktu kecil sering dibentak. Karena jadi apa Jadi namanya nggak berani psikologis. ngomong. Akhirnya aku riset, aku ambil yang itu waktu kecil sering dibentak. Jadi kamu ngingetnya yang itu. Makanya si Rambo itu ketika dia bicara serius dia gagap, ketika dia ketemu sama orang yang dia suka dia lancar. Terus Pik, aku kan kalau ketemu kamu nih ya, kalau misalnya kita janjian ngopi gitu Ya. kan, ini kamu pasti datang dengan motor besar kamu nih. Mm-mm. Seberapa cinta sih kamu sama Moge, Ci? Aku mencintai gini, hobi ya. Aku senang lihat mesin gitu. Jadi Tuh gue bawa pabrik juga, Pik, lo Pik. senang sama apalagi mesin-mesin diesel. Jadi waktu kecil itu, waktu TK, senang gambar-gambar motor. Makanya sekarang punya motor merah kan, motor sport. Jadi ternyata gambar motor itu yang aku gambar. Terus juga dunia motor itu kenapa gue suka? Karena dia tidak ada penghalang, kita bersentuhan langsung sama alam. Tapi kan sebenarnya resikonya juga lebih tinggi. Resiko besar. Karena langsung kontak fisik. Ya, makanya aku nggak pilih untuk ugal-ugalan. Lebih kondisional aja. Pernah ngebut-ngebut juga ketika ada yang mencurigai kayak dipepet orang. Kayak kadang kan motoran pulang tengah malam. Ada aja itu yang kayak udah lewat-lewat jalur rawan gitu. Hobi yang paling kamu favoritin apa sih? Catur. Main catur. Catur. Oke. Kalau motor itu lebih ke apa ya, happy-happy ya. Walaupun sifatnya hobi, ya kadang pulang motoran nggak selalu senang gitu loh. Kadang kehujanan, ada clash sama temen apa segala macem. Kalau Kalau main catur happy banget. happy dan dunia aku, catur. Ada yang mau nantangin catur? Ayo. Kalau dilihat di handphone, game cuma ada satu, catur. Jadi Jadi kamu hari-hari main catur tuh di game. Kalau maksudnya game yang kamu pakai, yang kamu pilih main catur. ya setelah jenuh kayak ngerjain tesis atau apa segala macam itu pasti lari ke catur. Makanya suka cari orang-orang yang bisa main catur. Siapa yang bisa main catur? Temenin Vicky abis ini main catur. Suka catur tuh dari SD justru. Sampai dulu Tapi itu catur itu adalah olahraga yang menurut aku itu olahraga otak banget. ya, Karena it's all about strategi. nggak cuma strategi ini. Catur itu politik. Iya, iya maksudnya Ya, langkah awal kamu pun udah harus kamu pikirin gitu loh kan ibaratnya. oke. Iya, kalau yang sekolah catur, kalau aku kan nggak sekolah. Jadi Kalau kamu catur gimana? intuisi. Iya. Jadi catur itu bermain intuisi. Prinsipnya tidak ada makan siang yang gratis di catur.
Terus juga catur itu How do you apply tidak ada makan siang yang gratis di catur? Coba. Aplikasinya gimana itu? ketika kita mengorbankan sesuatu, itu untuk menjebak atau merugikan seseorang. Jadi kalau di permainan catur itu kan bukan masalah siapa yang habis duluan, enggak. Tapi kita menjebak raja. Mm-mm. Itu. Jadi banyak orang yang salah konsep di dalam dunia catur itu. Dia ngabisin pion, ngabisin perwira. Sebenarnya nggak perlu begitu. Yang perlu hanya dijebak rajanya. Menjebak itu bisa dengan mengorbankan sesuatu yang besar di Ya. kita untuk mendapatkan yang lebih besar Jadi lagi. tidak ada makan siang yang gratis. Kadang kita kasih pion atau kasih perwira, dia makan gratis, dianggapnya sementara dia menjebak raja. Mm-mm. Itu. Aku suka catur karena itu pertarungan harga diri. Banyak orang cerdas kok, tapi intuisinya kurang. Pernah kalah nggak pas main catur? Pernah. Pernah. Emosi. Malu. Kayaknya- Kalau kalah kayaknya main abis catur ini- tuh malu. Kayaknya abis ini aku diajarin nih main catur ya. Gak lalit Coba main catur. perhatiin orang main catur ya. Pasti kupingnya merah. Kenapa? Karena harga diri. Gitu ya? Yang kita serang pikiran. Gitu. Apalagi yang kita lawan Itu tuh permainan otak banget menurut aku. Maksudnya ya bener-bener you really have to think. And ya, intuisi tadi bener-bener. apalagi lawannya lebih tua daripada kita. Itu bisa kayak dia ngerasa kayak terhina. Karena sebenarnya dari catur kita bisa belajar tentang karakter orang. Iya. Apakah dia penyabar, apakah dia cerdas, apakah dia orang terplanning, apakah dia orang yang ceroboh. Makanya aku sering itu ketika ketemu orang ingin bicara bisnis misalkan, kalau dia suka catur, aku ajak main catur. Aku nggak suka sih, untungnya. Kalau nggak diajak main catur nih, habis itu dibaca sama dia. Dan juga kan Aduh. kalau di dalam permainan catur, kalau ada pilihan, pilih apa? Kan ada pion, perwira, kuda, peluncur, ster, raja, gitu kan. Kalau aku pilihnya pion. Kenapa? Pion punya tujuan dan dia bisa berubah jadi menteri. Jadi jelas arahnya. Kalau kuda, dia akan selalu kuda sampai dia mati. Benteng, dia akan selalu jadi benteng sampai dia mati. Hmm. Tapi pion, ketika dia mencapai tujuannya, dia akan menjadi apapun yang dia mau. Gue harus belajar catur nih kayaknya. Makanya pion itu dia konsisten, dia lurus. Even Nggak dia melenceng, dia pasti makan. Iya. Gitu. Ya Vika, abis ini kita belajar catur ya. Kamu bawain catur ya. Aduh Vicky, thank you banget untuk obrolan hari ini. Thank you banget udah datang ke Hierarchy Insight dan ke Jakarta Sky Bistro. Vicky, boleh kasih closing statement nggak buat teman-teman Hierarchy Insight di luar sana? Kira-kira ada pesan apa yang ingin Vicky sampaikan kepada mereka? Pesannya adalah karena bergaul sama Mbak Najwa nih, jadi daging Ya, semua aduh. kan. Amin, Jadi- amin. Aku aminin aja deh, Vik. Era ini isinya kalau kita ngobrol sama itu daging semua. Asik. Jadi yang Padahal yang banyak belajar aku loh dari dia. Tadinya udah diajarin nih mengenai sejarah. kalau pesan ya untuk apalagi untuk teman-teman yang masih punya kesehatan yang memadai. Pertama, syukuri itu. Yang kedua, investasi leher ke atas. Leher ke atas. Leher ke atas. Kalau kita investasi leher ke bawah, dia akan hilang, Yes. akan habis. Kalau Agree. investasi leher ke atas, makin tua makin jadi. Betul. Aku setuju banget untuk hal yang ini. Karena aku kalau investasi leher ke bawah kayak udah masuk sekarang agak-agak loyo. Tapi aku senang belajar gitu. Jadi abis ini kita belajar catur. Ayo. Asik. Vicky, thank you banget udah datang ke Hierarchy Insight. Teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton Hierarchy Insight dan hari ini kita bisa belajar dari Vicky Alman bagaimana dia memulai sesuatu dari yang sangat minim. 2 tahun terus-terusan ikut casting sana sini sampai akhirnya look at him, Vicky Alman. Luar biasa banget. Thank you banget. Thank you teman-teman Hierarchy Insight. Bersama saya di Hierarchy Insight, bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.